Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Telah hadir dalam forum diskusi online kita pada kesempatan kali ini, yaitu Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi Lampung, Bapak Hairullah MSI. Selamat bergabung, Pak Hairullah. Ya, terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya yaitu ada Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung, yakni Ibu Dr. Renye Praborini, MID, psikolog. Ibu Rini, apa kabarnya? Oke, selanjutnya yaitu Kepala TKIT Baitul Jannah Islamic School, Ibu Anissa Hana, SEMPTI. Selamat bergabung, Ibu. Terima kasih, Pak. Oke, kita tahu bahwa pandemi COVID sudah melanda di Republik ini sejak Maret 2020, korbannya yang berjatuhan juga sudah banyak, bahkan tidak sedikit yang berujung pada kematian. Di Lampung sendiri itu kasus COVID berdasarkan data per 12 Oktober 2020 ternyata sudah ada 1.171. Pandemi COVID ini juga telah membuat pemerintah memiliki kebijakan tadinya sekolah itu dilakukan secara tatap muka atau langsung, saat ini ternyata harus dilakukan secara daring atau dalam jaringan atau online. Nah, dari semua tingkatan, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai dengan kuliah. Nah, tentunya ada hal-hal yang dampak sisi positif dan negatif terkait dengan kebijakan itu. Tapi lagi-lagi memang kebijakan ini dalam rangka untuk keselamatan para siswa peserta didik di Indonesia sendiri. Kemudian walaupun tidak dilakukan sekolah daring, tidak dilakukan pendidikan tatap muka, tentunya guru, pihak sekolah maupun institusi terkait itu idealnya harus memberikan penanaman karakter kehidupan anak didik di era kebiasaan baru, karena kita tidak pernah tahu kapan pandemi COVID ini berakhir. Kalau kita berkaca pada kasus flu burung flu Spanyol yang terjadi pada 1918 itu memakan korban 1 jutaan orang, terjadi selama 2 tahun, yang globalnya itu memakan korban jiwa banyak, dan kita tidak berharap pandemi ini bisa berlangsung lama-lama, kita berharap ini cepat beres. Tapi dalam perjalanannya tentu harus ada pendidikan karakter, sehingga penerapan disiplin 3M ini bisa dimulai dari semua tingkatan dan kalangan. Nah, untuk membedah diskusi kita ini jauh lebih dalam, di sini telah hadir bersama kita para pakar-pakar yang sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama yaitu Bapak Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi Lampung, Bapak Hairullah MSI. Beliau sebagai pemangku kebijakan dalam hal ini terkait dengan pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi Lampung. Yang selanjutnya nanti narasumber kedua itu adalah pakar psikolog yang merupakan Dekan Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung. Selanjutnya nanti ada praktisi pendidikan, bagaimana proses pendidikan penanaman karakter 3M dimulai sejak anak usia dini, yaitu Kepala TKIT Baitul Jannah Islamic School, Ibu Anissa Hana. Untuk yang pertama kami persilahkan kepada Kepala Balai Pengembangan PAUD Dikmas Provinsi Lampung, Bapak Hairullah MSI, untuk memaparkan sejumlah materi yang dapat kita diskusikan pada kesempatan ini. Nanti kita berikan kesempatan untuk dialog tanya jawab. Kepada Bapak Hairullah MSI, kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Eka Setiawan, host Lampung Pos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun selamat siang buat semuanya. Karena waktunya singkat ya, saya langsung saja Pak ya, Bapak Ibu semua. Saya coba paparkan sedikit, nanti bisa kita diskusikan ya terkait dengan proses 3M ya di pendidikan anak usia dini. Sudah kelihatan Bapak Ibu share screen-nya? Oke, ya? Oke, terlihat. Cuma suara Pak mungkin agak bisa dinaikkan volumenya. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata virus COVID ini
berkembang sangat cepat ya. Kita tidak menduga ya, ternyata sampai saat ini sudah berbulan-bulan ternyata virus COVID ini masih menyebar ya, termasuk mungkin juga kepada anak-anak gitu ya. Sehingga memang kita harus terus mewaspadai, melakukan berbagai macam upaya agar virus ini tidak menyebar dengan cepat, khususnya kepada anak-anak gitu ya. Saya sedikit pengantar Bapak, jadi memang pemerintah sudah mengeluarkan peraturan SKB 4 Menteri yang direvisi pada Agustus bahwa untuk zona hijau dan kuning sebetulnya sudah diperbolehkan ya melakukan pembelajaran tatap muka, tapi yang oranye dan merah mohon maaf masih belum boleh ya, masih belum boleh. Tentunya ini yang zona kuning dan hijau pun harus diizin pemangku kepentingan pemerintah daerah, kepala daerahnya, apakah dengan pertimbangan kesehatan mengizinkan daerahnya, sekolahnya untuk melakukan kegiatan tatap muka seperti itu. Nah untuk PAUD sendiri Bapak Ibu, kebijakannya di revisi SKB 4 Menteri itu bahwa PAUD itu masuk tatap mukanya itu nanti setelah kakak kelasnya SMK, SMA, SMP, SD sudah melakukan kegiatan tatap muka. Jadi kira-kira 2 bulan setelah jenjang dasar dan menengah melakukan kegiatan tatap muka, maka pendidikan anak usia dini diperkenankan untuk melakukan kegiatan tatap muka. Sehingga harus bersabar ya, semua zona harus bersabar, memang ini kepentingannya adalah demi keselamatan dan kesehatan anak-anak kita supaya tetap aman mereka berada di rumah seperti itu. Nah kalau kita lihat memang protokolnya, jadi memang tadi paling cepat sebetulnya Oktober ya, tapi tentu saja PAUD harus menunggu dulu ya, tetap menunggu sampai jenjang pendidikan di atasnya sudah masuk ya tatap muka. Nah, kalau kondisi kelasnya, kalau kita lihat PAUD ya, PAUD itu kan biasanya 15 ya. Nah, dengan protokol kesehatan diperkenankan 5 saja ya, jadi nanti bergantian 5 anak masuk tiap kelas. Ini nanti kalau sudah buka ya, sudah tatap muka dengan jarak minimal 1,5 meter per anak gitu ya. Nah di masa transisi ini berarti memang diperlukan giliran shift ya agar tidak bergerombol, tidak ketemu semua murid ya pada jumlah yang banyak gitu ya. Nah untuk wajibnya tentu saja pakai masker ya, masker, cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak itu wajib. Jadi sudah ditegaskan bahwa 3M ini itu wajib ya ketika nanti dilakukan tatap muka di persekolahan ya, sampai nanti COVID itu betul-betul sudah tidak ada dan sudah sangat aman seperti itu. Dan kondisi medisnya tentu saja tidak ada yang teridap ya COVID ya. Jadi memang itu dipastikan anak-anak nanti yang masuk sekolah itu tentunya sehat dan tidak ada gejala COVID ya, tidak reaktif. Nah, kantin juga tidak diperkenankan, termasuk hanya KBM saja ya yang diperbolehkan. Jadi hanya kegiatan belajar di kelas itu saja yang diperkenankan. Orang tua pun sebetulnya tidak diperkenankan ya menunggu di sekolah karena rentan ya orang dewasa dengan anak itu ketika ada menularkan COVID itu sangat rentan antara orang dewasa dengan anak-anak gitu ya. Tentu saja Bapak Ibu, tatap muka nanti di sekolah khususnya di PAUD ini banyak syarat nanti yang harus dipenuhi ya. Misalnya bagaimana sarana sanitasi dan kebersihannya, toiletnya, sarana cuci tangannya, disinfektannya, tentu saja harus dipastikan harus betul-betul ada dan disediakan oleh sekolah. Termasuk sekolah-sekolah kita, PAUD kita mampu diakses dekat ya, cukup tidak jauh dengan fasilitas lain kesehatan, puskesmas, klinik dan sebagainya. Nah kalau untuk sekolahnya tentu saja ada area wajib masker ya, dan juga mempunyai termogan ya. Tentu saja sekolah ya harus juga memastikan bahwa di sekolahnya tidak ada murid atau guru yang terhidap penyakit ya, yang tidak terkontrol, yang susah, termasuk kalau ada yang terkontaminasi harusnya segera diisolasi seperti itu. Dan memang
sekolah tatap muka ini wajib mendapatkan izin orang tua ya. Orang tua mempunyai hak untuk mengizinkan atau tidak apakah anaknya bisa bersekolah dengan tatap muka dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, PAUD itu juga sudah menyiapkan kurikulum darurat ya, di mana itu dilakukan dengan daring atau tutor kunjung ya. Jadi kita ingin memang di PAUD itu karena pembelajarannya tatap muka belum dilakukan, maka memang daring menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan, di mana guru-guru kita melakukan kontak dengan orang tua supaya anak-anak kita di rumah tetap dalam kerangka melakukan kegiatan pembelajaran dan bermain seperti itu. Nah, ini kita sudah menyiapkan berbagai macam buku-buku, bagaimana nanti orang tua bisa dibimbing oleh para guru supaya mampu membimbing anak-anaknya di rumah. Nah, ini juga ada juga buku pedoman untuk orang tua, ada juga nih untuk COVID ya, melatih anak menjaga kebersihan dan kesehatan selama pandemi COVID, dan sebagainya. Ini dalam rangka supaya orang tua juga mempunyai pemahaman yang baik tentang bagaimana mendidik anak-anak di rumah seperti itu. Sehingga memang sederhananya promosi PAUD itu penting, harus dilakukan. Walaupun memang belum tatap muka, tentunya kan harus terdaftar di satuan PAUD ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan tema pada hari ini ya? Jadi memang Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, kondisi anak-anak itu memang rentan ya terkena penyakit menular, termasuk COVID-19. Karena memang anak-anak kita tuh belum mengerti bahaya pandemi COVID-19. Mereka cenderung kan tidak paham ya, apa sih COVID, apalagi yang abstrak ya, tidak kelihatan. Sehingga mungkin akan sangat terbatas ya kita menjelaskan gitu ya. Nah, anak itu suka bermain dengan anak lainnya. Mereka memang suka bermain, bersosialisasi. Nah, ini juga kondisi yang harus kita sadari bahwa memang itu memang suatu hal yang lumrah ya, anak-anak itu memang suka bermain, terutama dengan anak-anak sebayanya. Termasuk anak itu kan mudah tertular penyakit, termasuk COVID-19. Karena anak itu kan rentan ya terhadap penularan penyakit. Jadi COVID-19 juga sangat rentan kepada anak kita. Termasuk anak kita tuh belum terbiasa memakai masker, sering cuci tangan dan jaga jarak. Ini pasti juga terjadi ya di kita ya. Anak kita itu kan mungkin hal baru ya, memakai masker dan seterusnya. Termasuk orang tua kita mungkin tidak bisa mengawasi ya, terus-menerus, apalagi orang tua yang bekerja ya. Jadi memang harus kita sadari bahwa terbatas juga ya orang tua untuk mengawasi anak ya. Dan memang saat ini sebagian anak-anak kita kan berada di rumah, sehingga kegiatan belajar dan bermain PAUD itu di rumah ya. Dan memang risiko tertular penyakit termasuk COVID itu bisa saja terjadi kalau orang tua tidak mampu melakukan pengawasan secara baik ya. Sehingga memang kondisi ini harus dikelola ya oleh kita semua. Kalau tidak dikelola secara baik, aktivitas yang anak-anak lakukan itu tidak terkontrol. Nah, ini sangat rentan terkena COVID-19. Karenanya memang minimal yang kita lakukan, kita 3M itu ya, kita biasakan anak memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun atau disinfektan, dan menjaga jarak. Nah, ini harus terus dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak kita agar anak-anak kita kemudian terbiasa melakukan aktivitas untuk menjaga kebersihan dan kesehatan seperti itu. Nah, BP Paudikmas termasuk UPT Kemdikbud sudah beberapa sudah banyak melakukan berbagai aktivitas bagaimana mendorong supaya masyarakat teredukasi ya. Anak-anak kita juga paham ya. Jadi dalam berbagai kesempatan kegiatan kami senantiasa mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan, terutama 3M ya, dalam setiap kegiatan yang nanti akan dilakukan. Baik nanti home visit yang mungkin ada kunjungan guru ke rumah, ataupun nanti ketika dilakukan kegiatan tatap muka di persekolahan. Jadi kita terus mendorong agar sekolah, satuan pendidikan memahami pentingnya protokol kesehatan ketika dilakukan kegiatan nanti pembelajaran di sekolah. Termasuk kepada orang tua. Kami tahun ini akan melaksanakan 8 episode ya kegiatan kelas orang tua berbagi, di mana kami ingin memberikan pemahaman bagaimana orang tua melakukan pendidikan dan pengasuhan di rumahnya masing-masing. Tentunya termasuk salah satunya bagaimana supaya
supaya orang tua kita juga paham ya bagaimana COVID dan bagaimana pencegahan, bagaimana upaya yang dilakukan supaya anak-anaknya aman dan sehat seperti itu. Termasuk kepala sekolah dan guru senantiasa kita dorong nanti menyampaikan pesan singkat tentang edukasi 3M ya. Kita sudah punya video ya, edukasi 3M yang 1-2 menit itu cukup singkat, itu rasanya baik ya kalau selalu kita tayangkan, kita tonton, karena memang itulah apa yang memang yang mungkin sangat menarik ya bagi orang tua dan anak ketika melihat oh seperti itu COVID, oh seperti itu bahayanya, sehingga mereka menjadi paham dan sadar bahwa memang menjaga kesehatan 3M itu sangat penting dilakukan senantiasa dimanapun mereka berada gitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya sosialisasi, adaptasi kebiasaan baru ini? Karena memang 3M ini kan hal baru ya, hal baru ketika harus rutin dilakukan. Sebetulnya prinsip kebijakan kita di masa pandemik bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Makanya kegiatan tatap muka dibatasin dan mungkin tidak bisa dilakukan kalau memang kondisinya belum memungkinkan. Termasuk sebetulnya tumbuh murid dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan ketika nanti satuan pendidikan akan melakukan kegiatan layanan pendidikan di masa pandemi. Nah, bagi sekolah tentunya 3M ini bisa diawali dengan mencegah, mendeteksi, dan merespon. Mereka harus bisa melakukan ini agar bisa menciptakan sekolah yang sehat dan aman. Sekolah yang dimana kemudian bisa menjadi kanal perubahan perilaku. Perubahan perilaku warga belajarnya, perubahan perilaku muridnya dan lingkungannya. Sehingga memang terbentuk sekolah yang sehat dan aman. Bagi murid juga 3M penting ya, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, termasuk mencuci tangan itu merupakan keharusan yang terus kita terapkan nanti oleh semua insan pendidikan di sekolah, murid dan guru ya, termasuk orang tua sebenarnya. Sehingga sekolah zona kuning dan hijau memang kalaulah melakukan kegiatan pendidikan pembelajaran maka senantiasa dilakukan dengan protokol kesehatan yang amat ketat. Nah, bagaimana nanti orang tua bisa mengajarkan anak-anaknya supaya terbiasa dengan dengan hal itu. Bapak Ibu, sebetulnya proses belajar di anak-anak itu adalah mereka melihat, mendengar, meniru, mengulang, kemudian membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang harus kita lakukan kepada anak kita gitu ya. Makanya berikan informasi tentang COVID ini secara benar. Kita sampaikan bahaya ketika anak-anak nanti terkena COVID. Apa ciri-ciri COVID, seperti apa COVID itu, sehingga nanti anak-anak menjadi paham. Tentu saja medianya sangat banyak, bisa media televisi, bisa media mendongeng, bisa media bercerita. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan. Misalnya virus ini sangat kecil, dia ada di mana-mana, cepat sekali menyebar, mudah menempel di tangan dan di kaki, mudah masuk melalui mulut, hidung dan mata dan bisa merusak anggota lainnya. Sehingga anak jadi paham bahwa pentingnya menjaga seluruh anggota tubuh mereka terhadap bahayanya ketika mereka terkena COVID seperti itu. Yang kedua, jelaskan cara menjaga kebersihan dan kesehatan. Jadi memang anak-anak itu dia harus diberikan contoh ya. Contoh bagaimana sih menjaga kebersihan dan kesehatan tiap harinya. Lakukan cuci tangan dengan benar gitu ya. Nah, itu harus dilakukan berulang-ulang sampai kemudian mereka terbiasa dengan perilaku mencuci tangan seperti itu. Termasuk memakai masker. Orang tua, guru juga harus meniru, harus mencontohkan dimanapun ya pakai masker ketika bertemu dengan orang lain, berbicara juga jaga pakai masker supaya menjaga kesehatan. Nah, ini harus dicontohkan kepada anak-anak gitu ya. Jadi ini juga merupakan upaya kita agar adaptasi perilaku sehat ini bisa menyebar kepada anak ya. Nah, termasuk memberitahu menjaga jarak ya. Anak-anak kita juga harus dijelaskan bahwa sebetulnya pada masa COVID ini sangat penting mereka menjaga jarak dengan siapapun gitu ya. Apalagi yang mungkin yang belum jelas apakah mereka kena COVID atau enggak. Nah, di sini harus kita jelaskan kepada anak-anak kita supaya nanti karena mereka kan kegiatan kan bermain dan belajar ya, termasuk di rumah ya ataupun di luar rumah. Jadi harus ditekankan terus bahwa menjaga ini harus terus dilakukan, termasuk
memberitahu pentingnya daya tahan tubuh anak ya. Mereka itu kan gerak anak-anak itu bernyanyi, bersepeda, bermain bola dan bersenam semuanya. Nah, mereka itu harus kita ingatkan bahwa terus harus menjaga daya tubuh ya. Makan makanan yang bergizi gitu ya. Olahraga yang ringan di rumah, istirahat yang cukup ya. Nah, itu harus diingatkan seperti itu supaya nantinya anak-anak kita itu mereka tetap terjaga dari COVID ya. Bapak Ibu, kuncinya untuk anak-anak PAUD adalah berikan contoh yang jelas. Bagaimana COVID dan bahaya segala macam harus diberikan contoh-contoh. Bisa dengan dongeng, bisa dengan bercerita, bisa dengan menonton tayangan dan semuanya. Lakukan dengan riang dan suasana yang bermain supaya anak-anak juga tidak begitu ketakutan ya. Jadi perlu dengan suasana menyenangkan. Termasuk beri kesempatan mereka meniru dan berulang. Jadi ketika memakai masker segala macam itu lakukan itu diulang-ulang sehingga mereka menjadi kebiasaan dan beri pujian kalau berhasil. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kuncinya itu seperti itu sehingga kita harapkan kegiatan perilaku 3M ini menjadi perilaku yang biasa gitu ya, yang dilakukan sehari-hari sehingga seminimal mungkin anak-anak kita terhindar dari resiko penularan COVID-19 seperti itu. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan, singkat saja ya, mudah-mudahan bisa kita diskusikan nanti Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hairul Rahim SI. Saya boleh sedikit bertanya ya Pak ya, baru nanti kita lanjutkan dengan narasumber yang kedua. Apa namanya, di Lampung sendiri kan itu ada beberapa daerah yang masuk dalam zona kuning. Dalam regulasi itu disebutkan bahwa pendidikan PAUD itu bisa memulai sekolah tatap muka itu dimulai pada Oktober. Nah, itu sendiri sudah mulai dilakukan oleh sejumlah sekolah di Lampung khususnya atau belum mulai dilakukan karena ada pertimbangan lain. Ya, saya dengar informasi seperti ini belum banyak yang melakukan ya, karena memang kondisinya sedang naik turun kan gitu ya. Yang hijau tiba-tiba jadi kuning ya, yang kuning tiba-tiba minggu depan jadi oranye dan merah ya. Jadi memang nampaknya di Lampung saya lihat untuk PAUD ya belum melakukan kegiatan tatap muka dan ini memang sangat ketat. Jadi kepala daerah itu akan banyak mempertimbangkan hal-hal yang banyak ya ketika mereka. Saya dengar juga banyak beberapa daerah yang sudah mulai membuka kemudian tutup kembali ya karena ada penyebaran di sekolah. Nah, ini juga mungkin jadi pertimbangan sehingga sementara di Lampung saya lihat belum begitu untuk membuka kegiatan tatap muka dan memang kakak kelasnya kan juga belum masuk ya. Karena PAUD ini akan sangat tergantung ketika SMK, SMA, SMP dan SD sudah melakukan kegiatan persekolahan tatap muka baru PAUD diperkenankan seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Nanti sebelum kita lanjut ke diskusi jawab, saya perkenalkan dulu kepada Ibu Hajah Anissa Hanah ya, SNMPDI yang merupakan Kepala Sekolah PKIP Baitul Jannah Islamic School. Baru selanjutnya nanti kita minta tanggapan atau reaksi dari psikolog Dekan Fakultas Psikolog Universitas Muhammadiyah Lampung, Bapak Dr. Ibu Dr. Renya Praborini. Kepada Ibu Hajah Anissa Hanah, saya ingin bertanya, apakah pendidikan jarak dekat atau pendidikan tatap muka itu sudah mulai diberlakukan di sekolah Ibu? Atau silakan Ibu Hajah Anissa Hanah. Ada? Yang saya hormati Bapak Hairullah sebagai Diklat Provinsi Lampung ya. Di TKIP Baitul Jannah belum dilakukan pendidikan tatap muka Pak, masih PJJ dan saya menerapkan dan menginformasikan kepada seluruh wali murid dan siswa-siswi, pada Dewan Guru juga semua, untuk tetap mengikuti kebiasaan baru yaitu dengan 3M.
mencuci tangan, memakai masker, dan ya, menjaga jarak. Itu Pak. Nah, dan di sekolah saya juga sudah ada ya membentuk tim COVID-19, itu bekerja sama dengan komite sekolah. Ya, saya di sana memasang banner 3M, ya, menyediakan sarana dan prasarana, contohnya bilik, disinfektan, dermogan, terus masker, hand sanitizer, wastafel, dan sabun cuci tangan. Itu yang sudah ada di TKIT Baitul Jana. Dan saya juga membuat trik sebagai kepala sekolah, tetap kepada Dewan Guru menginstruksikan dan untuk menginformasikan kepada seluruh wali murid untuk membiasakan 3M, jangan lupa untuk memberitahukan pada siswa-siswinya semua, sambil PJJ, pembelajaran jarak jauh. Itu kok yang saya lakukan selama ini. Pendidikan daring di sekolah yang Ibu pimpin itu sampai dengan sejauh ini bagaimana pelaksanaan? Apakah itu dirasa sudah cukup optimal? Kemudian juga mungkin adakah keluhan-keluhan dari para orang tua siswa itu sendiri, atau juga hal-hal yang perlu disikapi secara serius sehingga proses pendidikan ini bisa berjalan baik walaupun tidak bertatap muka secara langsung, Ibu. Oh iya. Jadi ya ini ada macam-macam Pak. Keluhan orang tua karena udah mungkin lama ya, sudah hampir 8 bulan di rumah. Jadi orang tua sementara ini ada yang sudah bosan untuk mengikuti PJJ, untuk ini kan merespon guru-guru saya, dan ada juga yang datang ke sekolah wali murid untuk meminta home visit, gitu ya, home visit kepada guru-gurunya, gitu Pak. Jadi ada mungkin 30% yang merasa sudah bosan untuk belajar PJJ, belajar jarak jauh. Karena mungkin anak-anak TK ini yang lebih tepatnya memang tatap muka ya Pak. Anak-anak udah bosan sekali, udah banyak yang nggak mau lagi mengikuti ibu gurunya menyapa di pagi hari, gitu Pak. Ada juga kendala-kendalanya yang saya rasakan dan saya laporan dari guru-guru saya. Kalau Bandar Lampung sendiri saat ini masih zona orange ya Bu ya, artinya belum diperkenankan untuk menggelar sekolah tatap muka. Ya, betul. Belum boleh ya, belum diperkenankan. Bagaimana dengan materi ajarnya Bu? Artinya guru itu mempersiapkan materi ajar secara tertulis atau dia bentuk visual atau audiovisual Bu? Karena kita tahu kan sekolah Baitul Jana ini termasuk salah satu sekolah favorit di Lampung yang terkenal dengan pendidikan agamanya, kemudian juga dengan yang Islami seperti itu, seperti hafalan dan lain-lain. Nah itu bagaimana pola mekanisme pendidikannya Bu? Kami mengadakan dengan guru-guru itu, kami share dengan video pembelajaran. Ya, setiap anak ada video pembelajaran, dengan ada juga saya menukar APE Pak. Ya, APE itu tiap 1 bulan sekali kita tukar. Ada, gitu ya. Orang tua datang ke sekolah, terus menukar untuk APE. Untuk supaya anak-anak tidak bosan di rumah. Nah kalau satu lagi Bu, sebelum kita lanjut ke Dekan Psikologis UML,
apa yang Ibu persiapkan, bentuk atau trik dalam rangka menyosialisasikan pentingnya memakai masker, pentingnya rajin mencuci tangan dengan sabun, juga menjaga jarak minimal 1,5 meter itu kepada peserta didik. Oh, ini Pak, saya setiap hari tetap menginstruksikan pada Dewan Guru sambil PJJ tetap harus menginformasikan kepada semua wali murid untuk menyampaikan bahwa kita jangan lupa untuk kebiasaan baru 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak itu Pak. Supaya COVID-19 di Bandar Lampung ini segera berakhir. Sekolah bisa buka kembali. Karena saya kasihan sama anak-anak dan kepada semua Dewan Guru juga banyak yang mengeluh. Di Kemiling ini ada 53 kecamatan Kemiling, saya termasuk ya TK Baitul Jana ini. Banyak juga yang sekolah-sekolah mungkin sudah tidak aktif lagi, sekolah kecil, karena dengan keadaan anak-anak yang tidak mau lagi belajar. Ya, tapi alhamdulillah kalau di TK IT Baitul Jana masih 75% masih mau belajar dan orang tua masih merespon. Itu saja yang bisa sampaikan. Oke, Terima Ibu. kasih Pak. Nanti kita sambung dengan diskusi lagi, kita sambung dengan tanya jawab. Tapi sebelumnya kita ingin mendengarkan dulu apa namanya dari sisi psikologi anak tersebut dalam melaksanakan sekolah pendidikan daring atau dalam jaringan. Apakah ini apa namanya bisa berdampak positif atau negatif, kemudian apa solusinya? Nanti ini akan disampaikan kepada Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung, yakni Ibu Dr. Anda Renyet Praborini, MD Psikolog. Mungkin Ibu Rini, selamat bergabung kembali Ibu. Dipersilakan untuk menyampaikan. Oke. Ya, Pak Eka. Ya. Suara saya sudah sampai? Sudah terdengar? Sudah Bu, sudah. Oh, berubah tempatnya nih Bu. Iya Pak Eka. Gimana Pak ininya? Pertanyaannya apa Pak? Mohon maaf. Iya tadi terkait dengan dari sisi psikologis bagaimana seharusnya masyarakat Indonesia ini menghadapi pandemi COVID. Oh oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih dahulu saya sampaikan ini ya, saya senang sekali berkumpul di majelis yang diadakan oleh Lampung Pos ini. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Pak Eka tadi ya. Jadi bagaimana masyarakat menyikapi masalah pandemi ini ya. Jadi kalau kita hitung nih, kita sudah mulai work from home itu akhir Maret ya. Saya hitung-hitung sampai dengan Oktober ini berarti kita sudah 7 bulan ini ya. 7 bulan dengan pengkondisian yang luar biasa begitu. Tentu juga akan berdampak, yang sudah kita rasakan adalah berdampak terhadap kebiasaan kita, berdampak terhadap kehidupan kita, baik ekonomi maupun sosial ya. Jadi berkaitan dengan perubahan tersebut, maka apabila di awal-awal perubahan itu semua kemudian merasa shock ya, merasa banyak sekali yang merasa tidak berdaya begitu, karena dampak yang terasa itu terutama adalah masalah ekonomi dan sosial, Pak Eka ya. Kebetulan saya terlibat di dalam kegiatan sosial relawan ya, relawan HIMSI untuk memproses keluhan-keluhan dari masyarakat ya terkait dengan dampak COVID ini ya. Jadi yang terasa itu adalah ekonomi dan juga sosial ya. Kenapa? Karena yang tadinya itu keluar rumah setiap hari terus tiba-tiba ada di dalam rumah ya. Nah, kalau sebulan misalnya itu adalah masa shock begitu ya, penolakan,
maka diharapkan dalam waktu 7 bulan ini secara berangsur-angsur masyarakat bisa beradaptasi ya dengan perubahan begitu ya. Nah, adaptasi ini adalah sebuah kemampuan alami pada manusia, di mana ketika ada perubahan maka manusia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut ya. Yang tadinya katakanlah misalnya itu merupakan sebuah permasalahan begitu ya, maka ketika beradaptasi permasalahan itu bisa dijadikan sebuah tantangan ya, tantangan untuk diselesaikan gitu. Misalnya katakanlah secara ekonomi begitu ya, kalau tadinya terutama teman-teman yang berwirausaha itu keluhannya luar biasa begitu, barangkali ada terobosan-terobosan baru bagaimana caranya menjual gitu ya dengan situasi yang terbatas seperti sekarang ini, jumlah pertemuan yang terbatas ya. Ternyata kita sudah bisa melihat bahwa ternyata sudah marak nih ya, semakin marak penjualan-penjualan via online gitu ya. Kemudian juga secara ekonomi ya, apa saja misalnya keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan adanya gaya hidup yang baru ini ya. Jadi muncullah barang-barang kebutuhan yang dulu tidak boleh dibilang tidak ada gitu ya, seperti misalnya masker nih ya. Masker dulu minim sekali orang mencari masker ya. Nah, kalau sekarang semua orang mencari masker, itu kan juga sebuah peluang gitu. Artinya mari semuanya gitu ya, masyarakat membaca peluang-peluang yang ada di antara berbagai macam kesulitan dan permasalahan gitu ya. Dan juga secara sosial begitu. Sosial ini kemudian mendorong kita semua untuk bisa lebih lentur ya, beradaptasi dengan perubahan gaya hidup ya, bahwa kita menjadi lebih intens berinteraksi dengan anggota keluarga, maka itu sesuatu yang satu hal yang perlu disyukuri begitu ya. Dulu banyak orang yang meninggalkan rumah gitu karena katakanlah misalnya ayah dan ibu bekerja ya dari pagi sampai petang begitu. Nah, sekarang semua bekerja di rumah. Tentu maka peluang untuk semakin meningkatkan kualitas hubungan dengan anggota keluarga itu menjadi bertambah gitu kan. Sehingga yang harus dikembangkan adalah bagaimana bisa menikmati interaksi dengan anggota keluarga. Jadi intinya Pak, ya intinya 7 bulan ini sebetulnya sudah merupakan waktu yang sudah cukup ya bagi masyarakat untuk bisa beradaptasi dan menggunakan peluang-peluang yang ada dalam keterbatasan yang ada begitu ya. Cari peluang, cari hal yang positif sehingga kita bisa menjalani kehidupan keseharian dengan lebih baik dan lebih sehat. Barangkali itu Pak Eka. Ya. Bu, kemudian coronavirus disease ini kan salah satu virus yang berbahaya. Nah, bagaimana sebaiknya kita sebagai orang tua ini menyampaikan pesan bahwa ini virus berbahaya kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik misalnya, sehingga ini membiasakan mereka terbiasa dengan pola hidup sehat dan bersih di era kenormalan baru ini, Bu. Iya, oke. Bahaya ya Pak ya, bahaya. Bahaya itu sebetulnya sebuah konsep yang abstrak, ya. Yang abstrak, yang sulit untuk dipahami oleh anak-anak. Katakanlah kalau kita bicara tentang anak PAUD butuh bukti konkret begitu ya, butuh bukti konkret. Apa itu bahaya? Ya, bahaya misalnya sesuatu yang ternyata menyakitkan gitu ya. Katakanlah misalnya nih ada anak ibunya sedang setrika, kemudian dia mau memegang setrika, kata ibunya jangan pegang, ya. Tapi kemudian dia saja pegang. Akibatnya apa yang dirasakan? Dia akan kepanasan begitu ya. Kepanasan, pada akhirnya dia jadi tahu, oh ternyata setrika itu seperti yang ibu sampaikan bahwa setrika itu panas, bahaya. Bahaya itu adalah panas
yang ternyata membuat tangan misalnya nih kan jadi melepuh ya. Nah, anak belajar dari sebab yang dirasakan oleh tubuh. Namun demikian banyak sekali bahaya-bahaya yang tidak langsung dirasakan oleh anak gitu, sehingga itu menjadi sebuah hal yang sulit untuk dipahami oleh anak ya. Nah, kita kalau ke anak prasekolah maka kita juga tidak perlu menjelaskan secara detail begitu, karena mereka juga nggak paham juga gitu ya. Kalaupun menjelaskan secara detail itu harus ada alat peraga ya. Alat peraganya apa? Misalnya animasi ya, animasi yang ada di internet. Saya tengok ya, ada animasi bagaimana menggambarkan virus corona menyerang tubuh begitu ya. Nah, itu bisa kita jelaskan seperti itu ya. Nah, hal lain karena keterbatasan kemampuan berpikir anak, maka yang diharapkan adalah bagaimana menjelaskan bahwa bahaya, yang namanya bahaya itu, konsep bahaya itu kan sesuatu yang harus dijauhi dan dihindari ya. Nah, itu kita bisa backup ketika berinteraksi dengan anak adalah konsisten bagaimana menjauhi dan menghindari virus corona. Caranya apa? Dengan 3M gitu ya. Jadi sebetulnya program 3M itu adalah dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa ini adalah bahaya yang harus dihindari. Kenapa harus cuci tangan? Supaya nggak nempel, supaya terlepas virusnya. Kenapa harus pakai masker? Gitu kan? Supaya air droplet ya, droplet yang hembusan itu bisa dicegah gitu. Nah, bagaimana menjelaskan? Oh, ternyata dari hidung kita itu bisa keluar loh droplet. Apa itu droplet? Embun, bilang aja embun gitu ya. Bagaimana menjelaskan? Ambil kaca gitu ya, ambil kaca, ambil cermin, bukan kaca aja, kaca lebih pas ya. Ambil kaca, kemudian suruh anak ambil nafas, tarik nafas dan keluar nafas ya, dekat dengan kaca. Apa yang terjadi di kaca? Maka kaca akan berembun gitu ya. Maka kita bisa jelaskan, ini loh embunnya, nanti kalau nggak ditutup nanti kena orang lain yang akan nanti sakit kalau kitanya sakit gitu ya. Karena kan prinsip masker ini kan maskerku untukmu, maskermu untukku kan gitu kan. Jadi kita melindungi orang lain. Jadi dipraktekkan begitu ya. Itu. Jadi nah, itu konsisten Pak Eka ya, itu perlu dilakukan konsisten kampanye-kampanye tersebut ya, supaya anak juga paham, oh benar ya ini bahaya ya, ternyata karena setiap kali saya keluar rumah, mama atau bunda selalu mengingatkan saya pakai masker misalnya gitu ya. Nah itu ya, cukup itu ya Pak Eka ya. Ibu, sedikit lagi Ibu. Ini menarik tadi seperti disampaikan oleh Ibu Haji Ani. Ternyata para orang tua ini dalam beberapa bulan ini sudah mengalami tingkat kejenuhan, rasa bosan yang luar biasa terkait dengan pendidikan dalam jaringan atau online. Karena yang biasanya pendidikan itu lebih bertumpu kepada para guru di sekolah, hari ini justru yang belajar itu ibu bapaknya, karena yang lebih aktif dalam mendidik anak itu justru ibunya atau bapaknya. Kalau dia yang sibuk, orang tuanya yang sibuk, bisa jadi kakak, adik, saudara atau nenek kakeknya. Nah, bagaimana mengatasi rasa jenuh dan bosan itu? Kalau saran dari ibu sendiri, apa yang harus dilakukan oleh para orang tua kepada para pendidik, sehingga proses learning by doing itu bisa tetap berlangsung walaupun tidak tetap muka. Ya, baik. Ya Pak, ini satu permasalahan yang memang
luar biasa begitu ya, luar biasa dihadapi oleh keluarga-keluarga di seluruh dunia, saya rasa ya, bukan hanya di kita. Jadi begini, bagi kita orang tua ya, yang harus dipahami adalah apa kebutuhan anak ya. Kebutuhan itu secara umum adalah mereka perlu berkegiatan secara motorik ya. Kemudian mereka perlu bersosialisasi. Mereka secara emosi membutuhkan perhatian. Perhatian bukan hanya dari orang tua, tetapi juga dari lingkungan, kan gitu. Nah, paling tidak itu yang kemudian perlu diberikan gitu. Kalau kognitif jelas ya dari pelajaran itu mereka kognitif gitu ya. Nah, jadi yang saya lihat adalah yang paling besar tidak ada yang diterima oleh anak-anak kita adalah aktivitas motorik. Ya, kebayang anak kita berangkat nih, kalau zaman sebelum ada corona, anak kita berangkat pagi, pulang siang, kadang ada yang pulang petang, begitu ya, untuk anak remaja ya. Kalau anak prasekolah, selalu mendapatkan situasi yang berbeda ketika mereka ada di sekolahan. Ya. Permainan yang di rumah tidak ada. Teman-teman yang ceria semuanya, begitu ya, teman bermain, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka yaitu bermain. Sekarang tiba-tiba anak-anak kita harus ada di rumah. Di rumah fasilitas bermain barangkali tidak sebanyak yang ada di sekolahan. Ya, maka yang pertama yang perlu dipahami orang tua adalah orang tua harus memahami adanya tidak terpenuhinya kebutuhan motorik itu, ya, dampaknya luar biasa ke apa? Ke emosi. Anak-anak ketika mereka harus diem saja di rumah, gitu ya, dengan aktivitas motorik yang sangat terbatas, maka secara emosi juga mereka biasanya merasa tertekan, akhirnya marah-marah, ya, ngambek, mogok, dan lain sebagainya gitu. Ada sebagian orang tua yang kebetulan curhat ke saya itu mereka apa sih yang kurang, semua sudah saya lengkapi, sudah saya fasilitasi gini gitu ya. Nah, jadi pemahaman tersebut ya, memahami apa kebutuhan anak yang kemudian hilang di masa COVID ini sangat penting. Karena apa? Karena orang tua adalah pembimbing, menjadi posisinya sekarang orang tua kan menjadi guru nih, guru, pembimbing, dan teman. Nah, Mas, ini ya, ini orang tua jadi teman loh bagi anak-anak di masa COVID ini. Teman apa? Teman beraktivitas. Kan temennya udah nggak ada nih, di sekolah nggak ada nih, nggak ketemu teman. Mereka butuh bermain bersama. Sehingga orang tua juga harus menjadi teman bermain bagi anak, ya. Nah, sehingga apa? Di sini dituntut kemudian orang tua perlu kreatif menciptakan berbagai macam permainan yang bisa dilakukan di rumah. Dengan keterbatasan fasilitas di rumah, bagaimana orang tua bisa kreatif, ya? Misalnya gunakanlah apa yang ada di dapur sebagai alat mainan, itu bisa, ya. Nyanyi, pakai panci, pakai penggorengan, jadi alat musik bisa, ya. Atau misalnya main masak-masakan gitu ya. Walaupun mungkin masak beneran gitu ya, bantu ibu untuk memasak beneran gitu. Diberi bagian-bagian. Nah, jadi intinya adalah memang satu, orang tua perlu menerima dan antisipasi akan adanya permasalahan emosi pada anak. Nah, kemudian orang tua mendampingi dan menciptakan berbagai macam aktivitas bermain agar anak juga terakomodasi kebutuhannya itu terpenuhi gitu ya. Itu Pak Eka. Terima kasih Ibu. Nanti kita sambung lagi.
Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi, Bapak Hairul MS. Nah, Balai Pengembangan PAUD ini kan dalam hal ini pemegang role, artinya pemilik kebijakan terkait dengan pelaksanaan pendidikan khususnya PAUD dan masyarakat di Provinsi Lampung. Nah, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh BP PAUD Dikmas dalam rangka mendukung setiap sekolah-sekolah khususnya PAUD di Provinsi Lampung agar proses belajar mengajar secara daring ini bisa berjalan optimal. Karena kita tahu ternyata pendidikan daring ini juga berkorelasi dengan kekuatan finansial untuk pulsa dan lain-lain. Apakah BP PAUD sendiri turut mendata itu, kemudian juga kemarin bantuan Kementerian Pendidikan itu sudah didistribusikan kepada para guru dan para orang tua siswa sendiri, Pak? Baik, Pak. Jadi memang sekarang ini kan suka tidak suka ya, daring itu dilakukan, dan di mana kemudian orang tua menjadi guru ya, orang tua menjadi guru bagi anak-anak di rumah seperti itu. Jadi memang dan ini yang kita lakukan, selalu mendorong ya para guru untuk selalu kita sampaikan jangan memindahkan kegiatan pembelajaran di sekolah ke rumah. Itu kemudian yang membuat tekanan kepada orang tua dan anak ya, karena orang tua kan pendidikan kan macam-macam ya, ada yang mungkin berpendidikan tinggi, mungkin juga tidak. Sebetulnya kegiatan di rumah itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama oleh orang tua dan anaknya. Jadi dari mereka mulai bangun tidur ya pagi hari, kemudian mereka aktivitas mandi, memasak, bermain di luar rumah, kemudian dengan teman-temannya, sebetulnya itu adalah kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah, sehingga kami terus mendorong itu. Kami juga sudah melatih ya hampir 300 kemarin guru-guru PAUD ya, supaya memahami bagaimana sih pembelajaran di masa COVID seperti ini ketika dilakukan daring. Guru-guru lebih berperan sebagai pendamping ya, pendamping orang tua, agar orang tua mampu melakukan kegiatan pendidikan pengasuhan secara baik kepada anak-anaknya. Jadi sebetulnya ringkasnya bahwa kegiatan yang dilakukan di rumah itu adalah proses pembelajaran sebetulnya. Jadi tidak mesti kegiatan yang di sekolah secara ini ya diberikan kepada orang tua. Sebetulnya kegiatan mereka di rumah itu didorong saja yang menjadi sebuah kegiatan pembelajaran dan bermain yang menyenangkan, sehingga tadi anak-anak tidak menjadi bosan gitu ya. Anak-anak merasa sebetulnya mereka di rumah itu sebetulnya belajar dan bermain gitu ya. Kondisi yang mungkin agak rawan sehingga banyak anak yang jadi bosan karena memang tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kita kepada mereka melalui orang tua itu sangat banyak gitu ya. Sehingga padahal memang masa-masa seperti ini bonding ya, adanya mempererat keterikatan antara orang tua dengan anak-anaknya seperti itu. Nah, ini sebetulnya titik poin kita, bahwa kita terus mendorong supaya guru-guru kita mampu mendampingi anak-anak kita melalui orang tua. Nah, Kemdikbud kan juga sudah memberikan paket data, paket pulsa ya, supaya memang tidak usah memaksa tetap muka gitu ya. Kalau memang tetap muka tidak bisa dilakukan, lakukan saja ya kegiatan daring semaksimal mungkin agar anak-anak kita tetap dalam kerangka mendapatkan pendidikan dan pengajaran seperti itu. Jadi walaupun di rumah, mereka sebetulnya bisa kita maksimalkan, karena sebetulnya di rumah itu ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, menanamkan nilai-nilai karakter ya kepada anak melalui proyek bersama mereka di rumah, orang tua dan anak-anaknya. Yang kedua adalah kegiatan di rumah itu sebetulnya sangat maksimal memungkinkan untuk menumbuhkan 6 aspek tumbuh kembang anak gitu ya. Sosial, agamanya, bahasanya, literasinya, seninya, motoriknya dan sebagainya. Jadi sebetulnya sangat baik ya. Sebetulnya sangat pas ya dilakukan oleh orang tua. Tentunya
guru harus membimbingnya kepada orang tua kita supaya dapat memaksimalkan kegiatan di rumah seperti itu. Makasih Mas Eka. Ini kan pendidikan daring atau online itu kan mungkin bisa berjalan maksimal seperti di kota-kota besar, di mana Lampung misalnya. Kalau di Pesawaran itu ada beberapa titik yang masih merupakan blind spot. Kemudian juga mungkin ada beberapa daerah-daerah lainnya yang belum terjangkau internet. Nah, BP PAUD Dikma sendiri menyikapi itu seperti apa, Pak? Apakah ada semacam himbauan atau surat kepada seluruh sekolah PAUD di daerah-daerah itu yang tidak dapat melakukan daring untuk melakukan aktivitas pendidikan sebagaimana yang disampaikan dalam kurikulum adaptif Mendikbud itu sendiri, Pak? Ya, kami sudah berupaya sekarang akan mencetak buku panduan orang tua ya, 12 buku orang tua mendidik anak di rumah ya. Terutama bagi yang memang kesulitan jaringan ya. Jadi bagi nanti yang kesulitan jaringan, susah teleponan atau WA atau apapun dengan guru-gurunya, maka sekarang kami akan sedang menggandakan 12 buku panduan orang tua, di mana diharapkan dengan buku-buku tersebut orang tua nantinya akan dapat melakukan berbagai macam aktivitas kegiatan di rumah dalam konteks pembelajaran dan bermain ya. Dan memang kita selalu menghimbau ya guru-guru kita, kalau kesulitan jaringan coba lakukan misalnya home visit ya, coba datangi rumahnya ya, misalnya satu-satu, tentunya dengan protokol kesehatan ya. Coba didampingi anak-anaknya, dikunjungin satu-satu sehingga memang orang tua merasa percaya diri ya dalam melakukan kegiatan aktivitas pembelajaran dan bermain di rumah mereka masing-masing. Oke. Saya ingin tanya ke Ibu Haji Ani. Ibu Haji Ani terkait dengan manajemen pendidikan di sekolah yang sendiri. Apakah hari ini itu sudah sangat efektif dilakukan, atau ada hal-hal yang memang perlu mendapat peran serta atau dukungan dari BM PAUD sendiri supaya itu bisa berjalan optimal? Ini ke siapa, Mas? Ke Ibu Ani. Oh ya. Ibu, dengar Bu? Masih di mute itu? Bisa? Alhamdulillah untuk selama ini pembelajaran daring ini berjalan dengan baik, Pak. Cuma ada mungkin beberapa orang tua yang memang sibuk sudah bekerja, mereka dari pagi sampai sore. Nah, tapi saya di TK Baitul Jannah ini memberi kesempatan kepada orang tua untuk menghubungi gurunya sampai jam 8 malam. Kalau orang tua murid tidak bisa di pagi atau siang hari. Jadi tidak ada bermasalah, cuma ada beberapa orang tua aja yang sibuk bekerja dari pagi sampai sore, itu tidak bisa mengakses untuk daring dari guru-guru saya TKIT Baitul Jannah. Itu aja, Pak. Terkait dengan penerapan kurikulum adaptif tadi yang sempat disinggung oleh Pak Hairullah, bahwa sekolah itu seperti juga disampaikan oleh Ibu Rini, bahwa sekolah itu hari ini tidak lagi harus textbook atau apa yang biasa dilakukan di sekolah tiba-tiba diserahkan kepada siswa. Nah, itu sudah dilakukan oleh BJ sendiri atau belum? Oh, sudah saya lakukan, Pak, itu. Sudah ya? Sudah saya lakukan ya. Oke. Selanjutnya ke Ibu Rini, Bu. Sedikit lagi, Bu, pertanyaannya, Bu. Beberapa sempat terjadi kasus di Sumatera Selatan itu karena kesal mendampingi anaknya dalam proses belajar, ibu itu sanggup melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anaknya sendiri. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi secara psikologis dan
seharusnya orang tua itu seperti apa supaya juga tidak naik tensi terus-menerus gitu Bu dalam mendidik anak. Iya, baik. Terima kasih Pak Eka. Itu sebuah permasalahan yang selalu ada begitu ya. Idealnya adalah orang tua itu menjadi orang tua itu sudah siap. Untuk menjadi orang tua itu sudah siap. Tetapi ternyata banyak pasangan suami istri ketika dikaruniai anak ternyata belum siap untuk menjadi orang tua yang baik ya. Jadi sama sebetulnya jadi guru pun juga begitu gitu ya. Jadi ketika kita berperan sebagai orang tua, maka orang tua itu fungsinya apa sih? Pelindung, ya, sumber kasih sayang, kemudian mendidik, mengasuh begitu. Nah, dari semua peran tersebut, maka kan konsekuensinya adalah dibutuhkan kematangan emosi, gitu kan. Bagaimana orang bisa mengendalikan dirinya ketika misalnya menghadapi berbagai macam permasalahan. Seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa COVID-19 ini secara emosi sosial juga memberikan tekanan kepada semua elemen ya, semua elemen masyarakat, termasuk ketika udah masuk ke keluarga, para orang tua ya, orang tua dan anggota keluarga dan anak-anak juga merasakan dampaknya gitu ya. Ketika ada tekanan, barangkali apakah berkaitan dengan ekonominya atau kemudian ada kecemasan terhadap COVID-19 itu sendiri ya, bahayanya gitu kan. Kemudian juga ada perubahan sosial, maka tekanan itu yang kemudian menyebabkan orang tua semakin bertambah lagi gitu kan dengan tugas baru sebagai pendidik, bukan pendidik ya, pengajar ya. Jadi bukan hanya mendidik tetapi mengajar, sementara mengajar itu nggak semudah seperti yang kita lihat gitu kan. Ternyata ada proses di situ gitu. Nah, di dalam berproses itulah yang kemudian ternyata yang bersangkutan nampaknya juga tidak siap untuk berproses itu gitu. Nah, kalau saya ya melihat permasalahan seperti itu, maka sebetulnya semua orang tua di Indonesia itu perlu menyadari bahwa sebagai orang tua itu apa ya, mengembangkan diri ya, harus siap mengembangkan diri terutama di dalam hal meregulasi emosi, mengelola diri sendiri agar bisa mendampingi anak-anak tumbuh membesar ya sebagai pendidik dan juga sebagai teman bagi anak gitu, sehingga anak bisa tumbuh secara sehat gitu ya, sehat mental dan juga fisiknya. Ya. Oke. Itu Pak. Baik Ibu, menarik sekali atas apa yang disampaikan oleh 3 narasumber kita kali ini. Sebelum kita closing, saya memperkenankan kepada setiap narasumber untuk membuat closing statement terkait dengan pentingnya menerapkan protokol kesehatan 3M dalam rangka mencegah atau memutus mata rantai COVID. Silakan kepada Ibu Rini terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Ibu Hadiani, kemudian Pak. Silakan Ibu. Baik, saya sampaikan kepada semuanya ya, baik guru, kemudian orang tua, keluarga besar, lingkungan, dan media massa ini ya, teman-teman di Lampos, bahwa untuk membentuk sebuah perilaku baru, katakanlah dalam hal ini 3M, ya kita mendidik anak-anak PAUD untuk bisa konsisten dengan 3M, maka seluruh elemen masyarakat tersebut juga harus konsisten. Kita secara konkret memberikan contoh kepada anak-anak, termasuk orang tua tuh ya, bagaimana melakukan 3M kepada anak sehingga akan membantu anak untuk memahami bahwa 3M penting untuk dilakukan. Oke, selanjutnya kepada Ibu Ani, silakan Bu, closing statement. Masih di mute gitu Bu.
Silakan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Teruslah berkarya di masa pandemi ini dengan menerapkan 3M, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, serta menjadi generasi yang lebih kuat. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Balai, Kabalai, silakan Pak, mungkin ada yang penting sebelum kita menutup diskusi online kita pada siang hari ini. Baik, jadi memang satuan pendidikan di mana guru, orang tua, dan juga anak-anak memang harus kita biasakan dengan perilaku yang baru ya, adaptasi ini termasuk 3M ya. Jadi tadi kuncinya ada 4, jadi orang dewasa, guru dan orang tua ya, berikan contoh yang jelas bagaimana perilaku 3M ini terus dilakukan, dicontohkan oleh orang-orang dewasa kepada anak-anak kita ya, lakukan dengan suasana yang menyenangkan ya, sehingga mereka merasa 3M itu sebuah kegiatan yang memang tidak membebani tapi menyenangkan. Termasuk anak-anak kita tetap diberikan kesempatan untuk meniru dan berulang-ulang ya, supaya mereka menjadi paham bahwa itu kegiatan yang perilaku yang baik yang harus menjadi sebuah kebiasaan baru buat mereka. Dan terakhir, apapun yang dilakukan anak-anak tadi, lakukan pujian ya. Jadi kalau mereka mampu melakukan mencuci tangan dengan baik, memakai masker, menjaga jarak ketika berteman gitu. Nah, lakukan pujian sehingga mereka merasa bahwa mereka diberikan penghargaan atas apa yang mereka lakukan. Itu Pak Eka, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan kepada semua narasumber yang sudah terlibat, berpartisipasi aktif dalam diskusi online kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kabalai PAUD dan Dinas Provinsi Lampung, Bapak Hairullah, kemudian Ibu Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung, Ibu Dr. Larini Praborini, psikolog, kemudian juga kepada Kepala TKIP Petujana Islamic School, Ibu Hajah Anissa Hana. Terima kasih banyak kepada pemirsa. Saya ingin mengingatkan kembali, ingat pesan Ibu, jangan lupa pakai masker, rajin mencuci tangan dan memakai jarak sehingga penyakit COVID ini tidak menularkan pada kita dan kita pulang tidak membawa penyakit ke rumah dan keluarga kita terlindungi. Saya akhiri, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bapak, Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kita akan bertemu lagi dalam serial diskusi online dalam program Lampung Pos 3M minggu depan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Amit.